Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abli dengan NIM 220304286 dari kelas 2 Rek A MGT 5. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas pengantar manajemen tentang pemaparan manajemen. Yang pertama, pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah merupakan fungsi fundamental kelima dari manajemen, dan semua manajer berkepentingan dengan fungsi pengawasan. Pada manajemen tingkat atas, pengawasan biasanya dilakukan terhadap semua bagian atau unit perusahaan, sedangkan manajemen tingkat menengah dan meningkat bawah, pengawasan dilakukan pada unit pimpinannya masing-masing. Arti penting proses pengawasan. Seperti yang kita ketahui, bahwa fungsi pengawasan erat kaitnya dengan fungsi manajemen lainnya, yakni perencanaan, pengarahan, dan kepemimpinan. Peran pengawasan ada 5. Yang pertama, mengawasi ketidakpastian. Yang kedua, menemukan penyimpangan. Yang ketiga, kehentikar peluang. Yang keempat, penanganan situasi kompleks. Dan yang terakhir, desentralisasi kekuasaan. Tingkat pengawasan itu ada 3. Yang pertama, top manajemen, proses organisasi langkah panjang. Midland manajemen, perspektif departemen secara politek. Yang ketiga dan yang terakhir, operasional, perspektif individu jangka pendek. Lanjut proses pengawasan. Yang pertama, langkah proses pengawasan. Yang kedua, menentukan bidang yang diawas. Maksudnya harus membuat suatu pilihan yang disebabkan karena setiap aspek dari kegiatan organisasi yang diawasi kemungkinan biasanya mahal. Yang ketiga, menetapkan standar. Menetapkan standar dibagi jadi 3. Yang pertama, standar membantu karyawan memahami apa yang diharapkan dan bagaimana mereka bekerja. Yang kedua, standar meletakkan dasar bagi penelitian hasil pekerjaan yang berhubung dengan keterbiasaan organisasi. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, standar dapat membantu mengurangi pengaruh negatif dari ketidaksesuaian. Jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan itu ada 4. Yang pertama, internal control. Yang kedua, external control. Yang ketiga, pengendalian preventif. Yang keempat, pengendalian reprehentif. Faktor pengawasan. Faktor pengawasan itu ada 5. Yang pertama, orang. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, operasionalisasi. Yang keempat, informasi. Dan yang terakhir, kemajuan organisasi. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang organisasi. Yang pertama, pengorganisasian adalah proses pembentukan suatu sistem yang terjadi dari sejumlah bagian yang saling berhubungan dengan tujuan untuk mencapai organisasi secara efektif dan efisien. Contohnya adalah pembagian tugas
dan tanggung jawab di antara anggota tim dan suatu proyek. Yang kedua, struktur organisasi mengacu pada tata letak formal dari hubungan otoritas, dan tanggung jawab di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk bagaimana bekerja di organisasi dan bagaimana informasi mengalir di dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik meningkatkan efisiensi, mendorong koordinasi, mempermudah pengelolaan. Yang ketiga, the real man of the right place adalah phase yang mengacu pada pentingnya menempatkan seseorang dengan keterampilan dan kemampuan yang sesuai di tempat yang tepat dalam organisasi. Yang keempat, equating adalah proses memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya adalah dapat berupa memberikan insentif kepada penjualan tertentu untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kelima, fungsi dan peran equating dalam organisasi adalah untuk memotivasi dan mengarahkan karyawan menuju tujuan organisasi. Ini mencakup memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan, memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, dan memberikan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang keenam, contoh dua perusahaan dalam melaksanakan fungsi controlling adalah PT Telkom Indonesia menggunakan sistem manajemen mutu isu Gold sebagai kualitas layanan, dan PT Univer Indonesia menggunakan sistem manajemen lingkungan isu untuk mengontrol dampak lingkungan dari organisasi mereka. Organisasi, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tentunya di organisasi kita temukan konflik. Konflik ini ada 3. Yang pertama masalah, yang kedua selisih, dan yang ketiga pertentangan. Konflik adalah suatu peristiwa yang terjadi, yaitu perselisihan, pertentangan, perkelahian, dan lain-lain antara apa saja individu, kelompok, organisasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu harus diselisihkan. Faktor-faktor penyebab konflik secara umum. Yang pertama, sering bergantungan. Yang kedua, perbedaan tujuan. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Faktor-faktor konflik menurut ahli. Yang pertama, masalah komunikasi. Yang kedua, struktur organisasi, dan yang ketiga, faktor manusia. Dampak positif dari konflik. Dampak positif dari konflik yang pertama, meningkatkan solidaritas antara individu dan kelompok. Yang kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Dampak negatifnya adalah dari konflik ini, yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dan yang ketiga, perubahan kepribadian individu. 2.
dua konflik perusahaan. Dua perusahaan konflik. Yang pertama, PT Golden Castle bergerak dalam bidang kompleksiatul, mengalami permasalahan antara perusahaan dan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dan karyawan. Solusinya, membentuk sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadinya kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, PT Belling Wittersis setelah meneliti melakukan karyawan terhadap pihak-pihak yang berkonflik, didapatkan informasi bahwa penyebab konflik yang terjadi di dalam perusahaan dan solusinya adalah membahas masalah yang telah terjadi dan memberi penjelasan. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.